Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan menyebarkan pemahaman tentang merdeka belajar. Tujuan topik merdeka belajar. Yang pertama, pemahaman gagasan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Yang ketiga, pemahaman pembelajaran yang memerdekakan murid. Modul pelatihan Merdeka Belajar. Ada 5 modul dalam pelatihan Merdeka Belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan bahagia. Modul 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Hal yang penting yang dapat saya ambil, yang pertama, latar belakang berisi data atau fakta terkait suatu masalah yang hendak dibahas. Yang kedua, membantu murid mengenali diri agar mandiri dan merdeka dalam belajar. Yang ketiga, sebagai seorang guru, hendaknya adaptif terhadap perubahan. Yang keempat, sebagai seorang guru harus memberikan pengalaman belajar yang berharga dan menyenangkan bagi murid. Modul 2. Mendidik dan mengajar. Hal yang penting yang dapat saya ambil dari pelatihan Merdeka Belajar, yang pertama, pengajaran merupakan salah satu dari pendidikan, sedangkan mengajar adalah bagian dari pendidikan. Yang kedua, pendidikan yang berfokus pada orientasi kognitif akan pada kecakapan emosional. Yang ketiga, pendidikan merupakan tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat untuk tumbuhnya unsur kebudayaan. Yang ketiga, pendidikan tidak sekedar mentransfer ilmu atau pengetahuan, namun juga mendidik keterampilan berpikir dan kecerdasan emosional. Yang keempat, sistem AMO merupakan sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada murid sehingga dapat bergerak dan bertindak dengan leluasa. Modul 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Hal penting yang dapat saya ambil yaitu pendidikan bergerak secara dinamis sehingga dapat menyesuaikan keadaan dengan perubahan yang begitu cepat. Yang kedua, cara mendidik dan mengajar harus mengikuti perkembangan zaman, yaitu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Yang keempat, guru merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa yang berasaskan 3 yaitu continue, convergent, dan konsentris. Modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Hal penting yang dapat saya ambil, yang pertama,
budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak, pikiran, perkataan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Yang kedua, budi pekerti juga dimaknai sebagai perpaduan cipta atau kognitif, rasa atau afektif, dan karsa atau psikomotorik. Yang ketiga, budi pekerti tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, namun juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang keempat, bagian budi pekerti ada dua, yaitu biologis atau rasa dan intelligible atau kognitif. Yang kelima, pendidikan harus mampu memahami kodrat murid sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak. Modul 5. Setiap murid mempunyai kodrat dan potensi yang berbeda. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, dan potensi murid. Pendidik mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri untuk kehidupan dan penghidupannya sendiri. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan untuk murid agar selamat dan bahagia. Kompetensi abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara untuk merdeka dalam belajar, menggali keinginan kawan dengan bimbingan guru. Bapak Ibu guru hebat. Sampaikan tanggapan Bapak dan Ibu guru pada kolom komentar. Yang pertama, dari paparan yang saya sampaikan, sebelumnya saya berpikir, ternyata. Yang kedua, langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah. Terima kasih, Bapak dan Ibu guru hebat. Salam dan bahagia.